Pertama saya sampaikan tentunya terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah kerso rawuh tepat waktu, mungkin seperti itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat sejak kemarin, mungkin seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, pada hari ini nanti sebelum Pak Fendi sebelum Pak Fendi nanti membersamai Bapak Ibu semuanya, ini dari calon guru penggerak akan mengimbaskan Bapak Ibu terkait budaya positif, betul ya? Iya, budaya positif yang mana ini memang menjadi perhatian kita bersama. Oke, Bapak Ibu, sesi kali ini kita akan mengimbaskan apa yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak. Nanti harapannya budaya positif akan terwujud di sekolah kita. Jadi kami bukan hanya mengimbaskan materi, tapi mengajak panjenengan semua untuk mewujudkan budaya positif ini di sekolah kita agar semuanya demi anak. Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang baru datang silakan di depan langsung. Oke, terima kasih Pak Fajar Widodo yang memberi kesempatan kepada saya untuk yang pertama. Seharusnya saya itu hanya terakhir aja, tapi dikasih yang pertama. Oke, tadi sudah dijelaskan pengantar tentang budaya positif. Sebenarnya di sekolah kita itu sudah banyak budaya positif yang sudah kita lakukan. Salah satunya sholat berjamaah di masjid. Ya, bagi siswa dan Bapak Ibu guru tentunya ya, itu adalah salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan, namun masih belum maksimal. Belum maksimal ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah pembacaan Asmaul Husna yang setiap hari kita dengarkan. Tapi masih belum apa sih Asmaul Husna, apa manfaatnya dan sebagainya. Kalau saya baca kemarin, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna kemudian rutin membacanya, maka itu adalah jalan masuk surga. Nah, sebenarnya itu. Jadi, namun ketika kita dibacakan Asmaul Husna itu lewat begitu saja, ya, tidak pernah duduk dengan baik. Kemudian karena itu nama-nama Allah yang kita tahu artinya, maka kita akan meresapinya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah 3S atau 5S, senyum, salam, sapa, penyambutan. Itu adalah juga termasuk dari budaya kita yang perlu kita lestarikan, yang kita galakkan bersama ya. Memang terjadwal, apalagi kalau rumah saya jauh ya. Jadi datangnya ke sini juga pas waktunya begitu. Nah, seharusnya kan gurunya banyak, yang menyambut itu bukan hanya cuma 3 orang, tapi ya banyak orang. Itu adalah salah satu dari budaya positif. Dan masih banyak lagi, termasuk apel pagi, upacara. Itu saya tak turun ke bawah wajar. Oke, saya beri es breaking dulu atau gimana ini? Kok diam semuanya ya? Santai aja Bapak Ibu ya. Oke, biar bergerak. Tepuk 1, masih belum kompak. Sekali lagi, tepuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, seperti yang pertama itu adalah disiplin positif. Nah, di disiplin positif RHK kita juga sudah mengambil tema disiplin positif. Jadi sudah 1 semester kita juga bergelut dengan disiplin positif.
Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kita bekerja itu ada motivasinya. Motivasinya mencari uang, motivasinya ikhlas mengajar, motivasinya mencari ridho Allah dan sebagainya, mengamalkan ilmu. Itu adalah salah satu motivasi ya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu diterapkan masing-masing kelas, maka akan menjadi keyakinan sekolah. Nah, kemarin itu keyakinan kelas itu hanya tertentu, kelas-kelas tertentu yang sudah melakukan. Harapannya semester depan semua kelas sudah ada keyakinan kelasnya, sehingga itu bisa menjadi budaya sekolah kita. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi ini kita sudah melakukannya. Apalagi Bapak Ibu BK itu setiap hari mesti akan sudah melakukan restitusi. Ya. Oke, next lanjut. Yang bawah ya? Tuh, yang bawah. Oke, yang pertama adalah disiplin positif ya. Jadi kita sudah melakukannya, dan saya juga sudah mengupload di aksi nyata di PMM dan sudah keluar sertifikat. Bagi yang belum keluar sertifikat nanti bisa dipelajari lagi ya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi harus sadar, bukan karena motivasi atau penghargaan, tapi karena kesadaran dirinya, sehingga kita itu datang bisa tepat waktu, kemudian berpakaian rapi dan sebagainya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Bapak Ibu, yang bisa mengontrol sesuatu itu adalah kita sendiri. Ya, yang kita sendiri. Jadi yang mengontrol keinginan kita, mengontrol emosi, mengontrol perilaku dan sebagainya itu adalah kita sendiri, ya, bukan orang lain. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Kalau kita semuanya itu cenderung disiplin itu karena ada motivasi dari eksternal, dari luar. Ada penghargaan, ada reward, kemudian ada pujian. Bahkan bisa-bisa terpaksa. Kalau saya nggak datang tepat waktu nanti dihukum. Nah, itu kan terpaksa. Jadi itu yang mungkin kita jalani sehari-hari. Tapi juga sebenarnya ya, kalau di dalam keyakinan saya dari agama itu adalah memang yang pertama itu dipaksa, lama-lama kemudian menjadi terbiasa, kemudian menjadi budaya. Tapi kalau di materi kita disiplin positif di sini itu harus mulai dari kesadaran. Kemudian selanjutnya di kurikulum Merdeka ini ada 6 karakter ya yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu di kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah 6 karakter itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kita kaji sebenarnya itu luar biasa. Yang pertama itu yang beriman, bagaimana kita mendidik anak agar beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan masing-masing. Termasuk di situ adalah melaksanakan ibadah
sesuai dengan keyakinan masing-masing, kemudian berakhlak mulia, berkarakter. Nah itu makanya sampai di sekolah kita dilaksanakan taruna, itu adalah salah satunya adalah membentuk karakter ya. Kemudian yang kedua adalah mandiri ya. Mandiri maksudnya itu ya tidak tergantung ada tugas yang segera dikerjakan dan sebagainya, itu karena kesadaran dirinya sehingga dia mandiri. Kemudian yang ketiga adalah berkebinekaan global. Bineka, berbeda-beda tetap satu. Jadi ada suku Papua yang datang ke sini ya, kita tidak ada perbedaan. Ada agama berbeda juga, tidak ada perbedaan. Kemudian yang keempat adalah bergotong royong, saling membantu, bekerja sama. Kemudian yang kelima adalah kreatif ya. Kalau kita nggak kreatif akhirnya ya diam saja begitu ya. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah bernalar kritis. Nah ini bernalar itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya ini sudah komplit, sudah ada akhlaknya, sudah ada masuk nuansa agama, kemudian bekerja sama, kolaborasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku. Jadi setiap langkah kita, setiap perbuatan kita itu ada motivasinya. Coba sekarang permainan dengan teman sebelahnya. Kita main kepal-kepalan tangan. Salah satu mengepalkan tangan, salah satu ingin membuka kepalan tangan. Monggo Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Satu mengepalkan tangan, satu ingin membuka kepalan tangan. Nah, kalau mengepal dua-duanya kayak dibuka. Satu mengepalkan, satu apa? Satu ingin membuka dan gantian. Anggap di tangan panjenengan itu ada sesuatu yang berharga, ya. Anggap di tangan panjenengan itu ada sesuatu yang berharga sehingga jenengan kepal. Yang satu kepingin berusaha ingin membukanya. Sudah? Oke. Kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan? Nggak mau gitu ya. Ada yang memberi tanggapan? Bu Ani memberi tanggapan? Ketika seseorang itu mengepalkan tangan, kemudian yang satunya ingin membuka, pasti yang mengepalkan tangan itu berusaha untuk menutup sekuat tenaga agar orang lain tidak bisa membuka apa yang ada di dalamnya itu. Kalau sampai misalnya orang lain bisa membukanya, takut atau khawatir mungkin rahasia atau apanya itu diketahui oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ani. Nah, ini guru BK jelas paham ya. Jadi bagaimanapun ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, ketika kita pegang, maka kita akan mempertahankan. Ya, menjenengi diiming-imingi duit, kita nggak mau ya. Diintimidasi juga nggak akan mau karena ini sesuatu yang berharga. Dirayu, diapakan semuanya nggak mau. Ya, begitu. Kemudian yang ingin meraih juga sama, pokoknya ingin sekuat tenaga ingin meraih. Jadi posisi kontrol yang mau melepas kepalan tangan, memberikan dengan sukarela ada juga kan? Ya tanpa dirayu, tanpa ya wis tak peno kan begitu. Ada yang seperti itu. Jadi posisi kontrol itu ada pada siapa? Diri kita sendiri. Kita mau mempertahankan, kita mau memberikan itu ada pada diri kita sendiri. Tergantung apa? Motivasinya. Next. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita itu biar nyaman, terus aku daripada terlambat nyolot pagar biar tidak terlambat.
gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Wis bukakan kepala tanganmu, kakek bisa juta. Oh iya, langsung dibuka ya. Ada imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai. Yang kita percaya. Kalau kita sudah percaya, maka kita akan terbuka. Kemudian materi yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa menerapkan keyakinan di kelas, insya Allah anak-anak akan menjadi nyaman pembelajarannya. Keyakinan kelas itu bukan kita yang membuat, tapi siswa yang membuat sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator. Ya. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Nah, kira-kira perbedaannya tata tertib dengan keyakinan kelas itu apa? Pendapat saya kalau keyakinan kelas itu dibuat antara siswa, jadi membuat kesepakatan dari satu kelas itu untuk dilaksanakan dengan baik. Gitu. Sedangkan kalau tata tertib itu biasanya dibuat dari aturan-aturan yang sudah ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Bu Ida. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu terbentuk karena kesadaran siswa, mereka sendiri yang membuat. Sedangkan tata tertib itu yang membuat siapa? Wakil kesiswaan kalau di sekolah kita, atau kepala sekolah. Tata tertib 1, 2, 3 jam, dilarang merokok, dilarang begini, dilarang begini. Isinya itu. Kalau keyakinan kelas itu adalah kalimatnya kalimat yang positif. Kemudian yang kedua adalah universal, umum, ya, bersifat umum, ya, dan mudah dipahami. Itu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sebagai wali kelas, sejak pertama ketika masuk harus membuat keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding di kelasnya masing-masing, dan itu diingatkan terus. Setiap guru yang masuk, bukan hanya wali kelasnya loh ya, tapi guru yang mengajar di situ sebelum memulai pelajaran diingatkan keyakinan kelasnya apa, 1, 2, 3 dan sebagainya, sehingga anak-anak itu akan teringat. Kalau nanti cuma wali kelasnya, ya wis hilang keyakinan kelas, meskipun ditempel mesti wis genek wujudnya ya, karena hanya wali kelasnya. Apalagi wali kelasnya ngajarnya hanya P5, seminggu cuma sekali ya, begitu. Oke, tak jauh bisa ya. Maju ini. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupaya pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, yang merupakan keyakinan yang harus diterapkan setiap saat. Jadi keyakinan ini diterapkan setiap saat, bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya ada event wayang waktunya PMM disiplin positif, segera membuat keyakinan kelas, habis itu wis lali ya. Gitu. Sudah berapa menit tadi? Kasih Pak Fajar ya? Nggak bisa Pak? Nah ini selanjutnya kebutuhan dasar nanti ke Pak Fajar. Tapi sebelumnya untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu yang aksi nyatanya ada revisi ya, kalau mau saya tampilkan tapi nanti aja di akhir, untuk keyakinan kelas yang sudah dapat sertifikat ya. Nah, itu yang pertama poinnya adalah untuk keyakinan kelas itu yang pertama di situ ada dituliskan disiplin positifnya, yaitu termasuk yang tadi yang
ditulis di slide-nya ini adalah bahwa keyakinan kelas penjelasannya seperti ini. Kemudian poin-poin yang disepakati dengan kelas. Tapi fotonya jangan foto di dalam kelas begini, karena sekarang itu yang kurasi PMM itu kebanyakan guru penggerak. Ya, jadi yang kurasi itu banyakkan guru penggerak, maka fotonya itu biasanya dilihat itu anak yang aktif diskusi, anak yang aktif untuk mengutarakan pendapat, biasanya menempel di plano. Nah, begitu ada fotonya itu, jadi mereka masing-masing menempelkan pendapatnya masing-masing itu. Kemudian yang selanjutnya adalah umpan balik dari siswa. Umpan balik bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan kertas, begitu ya. Jadi fotonya seperti itu. Kemudian materinya nanti ada di situ dijelaskan tentang teori motivasi, nanti minta materinya di Pak Fajar juga ada. Kemudian segitiga restitusi nanti ditempelkan di situ untuk materi. Ya, itu untuk materi keyakinan kelas. Selanjutnya adalah motivasi yang akan disampaikan oleh Pak Fajar Widodo. Pada Pak Fajar Widodo dipersilakan. Balik. Oke, saya lanjutkan. Kurang satu lagi karena ada 6 materi, separuh-paruh. 3 saya, 3 Pak Fajar. Yaitu yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ya begini, ada kodratnya, yaitu 1 penguasaan. Ya, pengen menguasai, ya begitu. Makanya ada raja, ada presiden, ya karena pengen menguasai itu manusia, ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Bisa kasih sayang sesama, ya, mencintai dengan istrinya dan sebagainya, anaknya dan sebagainya, itu wajar. Jadi siswa itu juga butuh kasih sayang. Kasih sayang oleh siapa? Oleh bapak ibu guru. Jadi ketika siswa itu merasa bersalah, jangan langsung diteriaki, kalau bisa ya dilus, ya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan, ya. Siswa itu butuh senang-senang untuk materi, terus saya tugas terus, ya harus ada kesenangan, tidak permainan, tidak belajar di luar kelas dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, ya. Jadi mereka itu bisa berpendapat, kemudian mengerjakan tugas itu juga ada versinya masing-masing, diberi kebebasan. Jangan saklek, satu ini seperti ini, kalau nggak seperti ini salah, gitu. Tapi diberi kebebasan. Mereka akan mencari jalan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu akan mempertahankan dirinya ketika ingin bertahan hidup, baik itu manusia, termasuk hewan pun juga ada yang namanya bertahan hidup. Ya, jadi itu kodrat manusia. Lanjut. Terima kasih Pak Hussein sudah ini memberikan materi dari pertama sampai ke 3 ya tadi ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu kan juga butuh kesenangan ya tadi ya, kebutuhan dasar manusia. Biar apa itu? Biar senang ya, monggo sambil dimakan gitu ya. Dan biar fresh lagi, monggo kita berdiri dulu. Mohon berdiri di mejanya, di tempatnya masing-masing. Hadapan cari pasangan. Pak Sigit kesini. Loh, ini yang nggak ada pasangannya ya bertiga nggak? Oh ya ini nih sama Bu Ani sama Bu Hari. Ya, pasangan, monggo pasangan. Cari pasangan. Pak Anang kok cari-cari ke kanan ya? Ke kirinya kan ada. Waduh.
Pak Anang nyarinya ya pinter ya kayak Anang. Monggo, hadap-hadapan. Ini sebentar saja, kita senyum bersama ya. Tolong diberi senyuman pasangannya, senyuman yang tulus. Hadap-hadapan disenyumi, lama-lama kan ketawa ya. Nah, terus perhatikan dari atas sampai bawah temannya itu mungkin ada yang aneh, monggo dikomentari di ini ya. Ini kita merefleksi, dilihat, dianggap cermin. Jadi temannya jadikan cermin. Bapak Ibu, kita lanjutkan, ada 5 posisi kontra restitusi apa itu? Ada posisi guru sebagai penghukum ya, ini selalu kita lakukan zaman dulu itu sering sekali ya, sebagai penghukum. Kemudian ada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Misalkan kalau penghukum sudah pasti ya, anak-anak ada anak salah langsung dihukum, kamu depan kakinya diangkat ya, seperti itu kalau penghukum ya. Terus apa itu kalau membuat merasa bersalah itu seperti ibu ke anaknya ya. Contohnya gini, nah kamu kok seperti itu toh, ini membuat ibu merasa apa, ibu jadi malu sama tetangga dan sebagainya. Kalau seorang guru, ibu jenengan mungkin memarahi anak, nak jangan seperti itu, nanti saya yang dimarahi kepala sekolah. Nah itu membuat anak merasa bersalah ya, itu yang posisi kedua. Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Kalau sebagai teman biasanya gini, ada anak terlambat misalkan ya, anak terlambat datang, kamu kok terlambat lagi, karena dekatnya guru dengan siswa biasanya, kamu besok jangan terlambat ya, dibisiki, dibilangin pelan-pelan seperti itu, seperti dengan temannya, besok jangan terlambat, ayo sedang kelas, seperti itu posisi kontrol teman. Ada guru sebagai pemantau, kontrol guru sebagai pemantau. Ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu kesiswaan ya, di lapangan, di depan biasanya gimana aturannya hari ini, pakaiannya kan batik, kamu nggak pakai batik, ngumpul sana, biasanya gitu ya, ngumpul semua, suruh kerja bakti, bersih-bersih ya, dihukum atau dihukum hormat bendera. Ini posisi pemantau ini, guru sebagai pemantau ini biasanya berdasarkan aturan sekolah ya. Kalau aturannya datang jam 7, dia terlambat 15 menit, diberi konsekuensi hukuman, mungkin push up, ada yang disuruh lari, itu hukuman kalau disuruh lari, push up. Tapi kalau pemantau ini biasanya disuruh membersihkan lantai gitu ya, disuruh nyapu ya, seperti itu. Yaitu hal-hal yang positif. Yang terakhir ada guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini yang kita harapkan pelaksanaan ketertiban di sekolah kita. Guru sebagai manajer itu mengarahkan siswa menggunakan segitiga restitusi. Nanti apa segitiga restitusi itu apa ya? Nanti kita pelajari bagaimana menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi ini sekarang yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah dengan masalah anak, misalkan keterlambatan, ketertiban dan sebagainya, itu kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimana nanti mempraktekannya, kita lihat contoh lebih jelasnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi tadinya siswa tadi masuk ruangan itu masih marah-marah, lama-lama dengan restitusi, segitiga restitusi akhirnya mereda dan akhirnya bisa tersenyum. Nah, itu segitiga restitusi
yang sebaiknya kita laksanakan, apalagi Bapak Ibu BPBK ini yang sering menyelesaikan masalah ya dengan anak-anak. Bukan hanya BPBK ini, jadi semua guru di kelas, misalkan ada anak salah di kelas ya, gunakan itu segitiga restitusi. Stabilkan dulu identitasnya, jangan marah dulu, biar mereda dulu ya. Kalau dia sedang marah, kalau dia sedang sakit, mungkin dilus, kenapa gitu. Kemudian divalidasi kesalahannya, dia salah apa. Setelah itu ditanyakan keyakinannya, seperti yang contoh video tadi, keyakinan apa yang kalau seperti dia lakukan seperti itu, apakah orang lain tidak merasa sakit dan sebagainya, contohnya seperti itu. Nah, segitiga restitusi itu mari kita terapkan Bapak Ibu di sekolah kita. Nah, tadi kan saat melaksanakan segitiga restitusi kan menanyakan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Nah, itu makanya hubungannya yang diterangkan dengan yang diterangkan Pak Husein tadi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan manusia ya, ada motivasi, 3 motivasi manusia. Hubungannya itu nanti untuk menyelesaikan pada saat melakukan segitiga restitusi. Pertanyaannya, jadi segitiga restitusi ini tujuannya menggali kebutuhannya dia itu sebenarnya apa toh kok berbuat seperti itu. Misalkan dia mengganggu temannya ya, di kelas selalu usil dengan temannya, ada temannya duduk ditarik-tarik, temannya berdiri ditarik suruh duduk, pokoknya usil ya. Nah, kita tanyakan, perhatikan dulu, ditanya sambil melaksanakan segitiga restitusi tadi, kita berpikir kebutuhan anak ini apa toh ya. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan Pak Ustadz ditampilkan 5 kebutuhan manusia ya, ada kebutuhan untuk hidup ya, kebutuhan hidup, ada penguasaan, ada kasih sayang, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Mungkin anak itu sedang mencari kekuasaan karena di rumah mungkin tertekan, disuruh-suruh, dia ingin bebas ya, mungkin juga dia ingin bebas di sekolah, mungkin dia ingin penguasaan, menguasai temannya. Nah, dengan segitiga restitusi tadi kita menggali itu, oh ternyata anak ini membutuhkan ini kebebasan atau membutuhkan kekuasaan. Jenengan sendiri coba perhatikan, jenengan mungkin males datang ke sekolah, mungkin jenengan sedang membutuhkan kesenangan ya, atau mungkin jenengan sedang suntuk di rumah, apalagi di sekolah nggak ada yang memperhatikan ya, mungkin jadi jenengan males ke sekolah, males ngajar, mungkin jenengan sedang membutuhkan kasih sayang ya, gitu ya, butuhkan kasih sayang ya, itu kebutuhan manusia. Jadi hubungannya itu yang diterangkan Pak Husein tadi dengan budaya positif, itu hubungannya tadi, jadi membuat suasana di sekolah ini jadi nyaman, menyelesaikan masalah dengan enak, itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya pribadi yang wali kelas Pak, ini kasus wali kelas ya, mungkin kasusnya satu antara sama guru dengan siswa atau siswa dengan wali kelas. Intinya dari beberapa tadi yang posisi sebagai teman, posisi sebagai manajer, penghukum, dan seterusnya, mungkin bisa dibedakan dua lembaga Pak. Ya sebenarnya sama tingkatnya SMA, SMK, tapi daya pikir mereka masuk di SMA dan daya pikir mereka kepingin di SMK sudah beda.
Jadi hukuman tadi itu bagus dari tahap 1, 2 sampai terakhir sebagai manajer. Ini yang sebenarnya kita kehendaki. Tapi kalau sebagai tatib misalkan, itu kalau kita tempuh sebagai manajer, anak kita nakalnya memang sudah di atas beverage rata-rata. Kalau anak SMA takut, memang takutnya bukan karena guru, takut mereka bersalah. Tapi kalau anak kita tingkat SMK, takutnya mereka karena kepingin melanggar. Pengen melanggar, dan melanggar ini sudah kita ingatkan dari sampai mulai sebagai teman, mereka bersalah dan seterusnya. Tapi kayaknya memang beda latar belakangnya. Jadi mungkin kita juga punya cara penanganan kenakalan anak SMK dan cara penanganan anak nakal di SMA. Ini satu sisi memang beda. Ini satu. Yang kedua, dari video tadi yang teman itu, yang posisi teman, ada pesan terakhir mereka, ya sudah kamu masuk, saya bereskan absennya. Itu seolah-olah antara guru dan siswa memang teman, tapi itu kan juga gak boleh. Ada pesan terakhirnya tadi, Pak. Ya. Kemudian yang manajer, yang kepinginnya kita seperti itu, kepinginnya. Tapi mungkin saya pribadi mungkin nggak tahu teman yang ada di sini, guru kita semua yang ada di forum ini. Kalau saya pribadi, saya tidak bisa. Artinya belum bisa seperti itu. Karena latar belakang mereka bersalah melakukan sesuatu itu karena ada kesempatan untuk tidak terlambat, dia menerlambatkan diri. Ya, ditanya kenapa kamu, ya sebenarnya bisa. Mohon maaf, dengan dari rumah ke sekolah itu jaraknya 7 kilo, Pak. Terus kemudian sepedanya, saya tanya, sepedamu apa? Vixen. Sepedamu apa? Vario. Kemudian 7 kilo terlambat itu kan secara linier, artinya pemikiran untuk jarak tempuh dan kendaraan kan tidak berbanding lurus. Jadi berbanding terbalik. Ini maaf, kita juga menganalogikan seperti itu. Bandingkan gurunya jauh, sepedanya yang ini kecepatannya tidak terlambat. Berarti kesengajaan ini yang dibuat setiap hari. Ini problem, Pak. Tidak harus dijawab hari ini. Problem kita bersama. Saya sebagai wali kelas, maka di Komben itu perlu sama mungkin. Dia diingatkan berkali-kali, ada kesempatan tidak juga untuk menganulir kesalahannya itu. Oke, hanya itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurhatik. Jadi memang itu kenyataan di sekolah kita, tapi jangan bosan, kita terus melakukan restitusi dengan posisi pemantau dan manajer. Ya, mungkin kalau cocoknya ini posisi pemantau ya. Kita ini siswanya kan sering terlambat ya. Mungkin dia membutuhkan kebebasan, Bapak. Jadi mungkin kebutuhan manusia dasar kebebasan ini dia belum dapatkan, sehingga membutuhkan kebebasan di sekolah. Dia menunjukkan seperti itu, atau butuh perhatian. Mungkin butuh perhatian juga bisa. Butuh kasih sayang tadi kan butuh perhatian. Jadi kadang-kadang mereka itu cari perhatian temannya, aku loh terlambat ya. Nah, itu kita gali dengan restitusi. Nah, jangan bosan, terus kita lakukan seperti itu. Ditanyakan. Jadi makanya dengan ini tadi, dengan wawancara dengan segitiga restitusi, itu nanti kita temukan, oh anak ini ternyata mungkin butuh perhatian ya. Nah, yang diinginkan dia apa, kita tanya. Nah, saya ini Pak, gini ya. Itu berarti apa yang harus dilakukan, ditanyakan. Nanti muncul sendiri penyelesaiannya dari mereka sendiri, biasanya gitu. Kita pancing-pancing, kita tanya. Bukan kita yang menyelesaikan, kamu harusnya gini, bukan. Tapi mereka yang mereka yang dengan pembicaraan itu mereka akhirnya mengungkapkan, oh saya berarti harus gini Pak. Seperti itu, biasanya gitu. Ngaten Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Oke, Pak Danu. Terima kasih, Pak Wajar.
Yang pertama kaitannya dengan sertifikat aksi nyata dengan Pak Wajar Hussein. Ini untuk RHK periode Juli Desember apa bisa dimasukkan ke RHK? Makanya itu terbitnya mungkin baru bulan April atau ya April kemarin ya. Jadi mungkin kalau memang bisa dimasukkan RHK nanti berarti kan bisa untuk periode Juli sampai Desember bisa dimasukkan ke RHK. Terus yang kedua kaitannya dengan apa? Tadi ini memang intinya sebenarnya guru tidak mungkin boleh hukum dan sebagainya. Tapi untuk tahun kemarin itu memang pernah kami lakukan tuh memberi hukuman ke anak, mungkin yang ketahuan merokok atau bahkan tidak masuk atau bolos sampai bolos sampai beberapa hari atau pulang jam sebelum pelajaran selesai, itu sudah ditangani BP, sudah itu. Cuma kami mungkin sebagai Pomli juga intinya memberi sanksi kepada siswa, ya pada siswa. Bahkan itu juga saya tak kari dewe. Kira-kira ngomong ngono ki ben kapok ben anu pengen hukum apa. Justru dia minta dulu pernah muter lapangan itu dengan buka baju. Saya pantau di CCTV, kita punya masangan itu 10 kali atau 20 kali. Tapi itu atas kesepakatan siswa sendiri. Dan itu cara saya ingin melanggar hukum nyatanya alhamdulillah tapi aman, dan dengan hukuman itu anak justru malah menjadi jerah, bahkan bisa menjadi lebih baik bagi anak sendiri. Oke, terus. Terima kasih Pak Danu. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan sertifikat. Jadi kalau sertifikat di aksi nyata kalau keluar bisa diupload di RHK sampai terakhir bulan Juni. Jadi bahkan kemarin saya aja itu mengupload sertifikat yang tahun 2023 saya upload di RHK. Jadi kemarin saya tambahkan 4 sertifikat sehingga poin saya menjadi 64. Nah, saya rubah sendiri. Kemarin saya tanya ke Bu Nur, saya mau ubah RHK, sama Bu Nur tidak boleh. Nggak boleh. Katanya nanti Pak mempengaruhi yang lain. Ternyata saya rubah tidak mempengaruhi yang lain. Tinggal saya upload sertifikat sudah poinnya sudah 64. Itu. Jadi untuk sertifikat bisa diupload. Jadi yang kemarin untuk sertifikat mungkin ada yang webinar itu 4 poin ya. 4 poin webinar yang minimal 2 jam. Nah, itu. Kemudian kalau ada kompel-kompel di komunitas yang di luar pun juga bisa. Oke. Itu untuk sertifikat. Kemudian mungkin aksi nyatanya ada yang sudah terbit bisa dimasukkan. Tambah kalau di RHK belum ada ditambah sebelum 100%. Nanti kalau sudah 100% tidak bisa ditambah. Ya, maksud saya nanti masukkan RHK untuk periode Juli sampai Desember berikutnya. Jadi maksudnya walaupun terbitnya itu sebelum Juni gitu. Boleh. Yang 2024 boleh dimasukkan nanti ya. Periode tahap 2. Semester 2 bisa. Bisa itu. Dan rencana sih saya kemarin lapor Bu Nurul itu nanti akan ada workshop tanggal 26, 27 itu saya mintakan sertifikat. Jadi nanti ada workshop tentang pembelajaran berinterferensi oleh Pak Ali sebagai pengawas itu nanti tanggal 26, 27 semua minggu dari karena laporannya harus masuk ya, itu. Kemudian untuk hukuman tadi Bapak Ibu harus hati-hati ya, kalau hukuman apalagi suruh muteri lapangan kalau panas kemudian nggak pakai alas kaki melecet lapor wartawan repot sampeannya begitu. Jadi itu untuk hukuman fisik ya kita harus berhati-hati. Memang kalau ada kesepakatan dengan siswa ya mungkin waktu itu sepakat, tapi kalau dia terjadi luka dan sebagainya mesti akan kita yang disalahkan. Jadi harus berhati-hati. Oke, mungkin ditambahkan Pak Fajar sekaligus ditutup selesai. Jadi kita harus hati-hati untuk membuat konsekuensi ke siswa. Mungkin siswanya nggak apa-apa yang dapat hukuman, tapi
temannya yang lain di nyuting terus diupload di medsos, yang kena sekolah dan yang menghukum ya gitu. Itu makanya kita perlu memikir ulang untuk membuat hukuman pada siswa. Makanya untuk pemantau ya, posisi pemantau tadi minimal ya, jangan sampai kita pakai teman penghukum dan ini sebagai merasa bersalah. Itu dihindari, 3 itu. Minimal kita gunakan pemantau. Kalau pemantau kan konsekuensi sekolah, misalkan ada aturan ya, kalau terlambat harus menunggu dulu sekian menit di depan sambil berdiri ya. Kalau memang ada aturannya itu dilaksanakan nggak apa-apa. Nah itu sudah ada aturan di situ jelas. Tapi aturan tentunya tidak sampai kena hukum sampai ke hukuman fisik ya. Kalau kita bikin aturan di sekolah itu ya pasti nggak sampai ke hukuman fisik ya. Makanya diarahkan kalau dia, Pak saya mau keliling lapangan saja, ada usulan seperti itu, diarahkan untuk tidak dilakukan. Gini aja, kita beri opsi yang lain ya. Mungkin besok kamu biar nggak terlambat, besok biar dibangunkan orang tuamu, saya minta nomor orang tuamu misalkan gitu, nanti orang tuamu yang saya telepon, nanti di rumah orang tuanya yang memberi pengarahan seperti itu. Oke, mungkin ada Pak Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita ke, mohon minta di spill 5 kebutuhan manusia. Minta di spill kayak montennya. Bisa? Belum? Oke, kalau belum sambil menunggu, saya hanya menambahkan terkait dengan hukuman. Ini tadi yang disampaikan Pak Fajar, nanti biar orang tuanya yang dipanggil. Ini kadang-kadang nanti kalau orang tuanya itu mengadunya ke dewan, itu sedikit pun tidak ada yang membela yang namanya guru. Ya, tolong ini untuk yang sudah-sudah itu seperti itu. Jadi posisi kita adalah posisi yang kurang aman untuk kaitannya dengan pembelaan diri terkait dengan pelanggaran. Oke, ini langsung aja ke 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ disebutkan ada penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan yang tengah bertahan hidup. Mohon izin untuk teman-teman sekalian yang hadir di sini, kira-kira posisi kita itu di mana? Ya, di situ ada yang kita ambil aja yang paling bawah, yang kesenangan dengan kebebasan. Jadi mohon izin kepada pemangku jabatan, termasuk yang nge-share 5 kebutuhan dasar ini, harus tahu pengkondisiannya dan dengan sesama. Jadi kasih sayang. Seandainya Bu Alfi saya kasih mesti ya tidak tahu. Kalau Bu Alfi saya kuasai, wong kondisinya masih dalam kebebasan. Ini gini, tolong mohon izin terkait dengan kesenangan dan kebebasan termasuk kenyamanan. Mohon izin untuk para pemangku jabatan di sini, ini hanya sekedar memohon. Saya tidak memohon, mungkin pada saat kita yang anak-anak posisi libur kita tetap masuk, ini bisa disikapi dengan yang kesenangan aja. Bolehlah kita dengan workshop tapi keluar sekolah ya. Jadi kita itu yo diajak susah, diajak kerja, yo diajak seneng kan gitu. Ya, mungkin itu hanya sebatas saya pribadi aja. Saya yakin semuanya punya tujuan yang baik, semua tuh punya keinginan yang baik untuk kebaikan SMK kita. Terus satu mohon, yang disampaikan tadi adalah antara guru ke siswa. Apakah kita sebagai guru sudah menerapkan posisi seperti itu dengan karakter kalau ketemu kita bisa menyenangkan, tidak hei jam piro ini karo koncone ngono nek karo muridnya kaya apa ya.
Oke, itu aja sekedar yang kita sampaikan, ini untuk kebaikan bersama, untuk kenyamanan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi Pak Nur perbedaan terlambat itu di sarana, mungkin Bu Yana naik apa tadi? Naik bis. Terlambat enggak? Bis. Ya. Saya tanya ini sambil es bikin, bis apa yang kira-kira enak dinaiki? Oh, bisa naik bersamamu. Ini juga menyenangkan ya. Padahal jawaban saya yang saya inginkan tidak itu. Yang enak dinaiki bisa-bisa saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini tidak ada sih. Oke, yang pertama tadi usulan pada Pak Usen kayaknya ini. Oke, nanti kalau mengadakan workshop bisa keluar, yaitu kebutuhan kita bersama, yaitu kesenangan ya, kebutuhan dasar. Ya, nanti tapi Pak Usen pasti hanya mengusulkan ke Ibu Kepala Sekolah, nanti tinggal Ibu Kepala Sekolah bagaimana gitu. Kalau ada dananya pasti ya mungkin workshopnya di luar ya gitu lah, jadi agak senang gitu. Workshopnya kalau di sini terus kan bosen, saya sendiri ya gitu ya. Gitu ya. Ya itu nanti timbul ya yang diketakutkan itu Pak Sigit. Kalau di luar terus di pantai timbul kasih sayang. Ya gitu. Yang berikutnya sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Ini untuk sesi 1 Insya Allah sudah selesai. Ya kita harapkan Bapak Ibu nanti kita harapkan di kelas di tahun ajaran baru monggo membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, terutama Bapak Ibu wali kelas. Kalau bukan wali kelas kebetulan kok masuk pertama, monggo diajak siswanya untuk membuat keyakinan kelas, karena itu dasar untuk budaya positif kita. Saya nanti akan usulkan ke Pak Narwoko, kalau lomba kelas harus ada keyakinan kelasnya di posternya. Harus ada poster keyakinan kelas di kelasnya, seperti itu. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebijakan, kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan positif yang diyakini di kelas untuk budaya positif, seperti itu Bapak Ibu. Itu harapannya sehingga nanti tercipta budaya positif di sekolah kita. Itu mungkin dari Pak Usen ada yang perlu disampaikan. Saya lanjutkan tadi, jadi menekankan lagi untuk keyakinan kelas itu kita lakukan bersama-sama, bukan hanya wali kelasnya saja, tapi semua guru juga harus mengingatkan untuk keyakinan kelas sehingga bisa menjadi budaya sekolah kita. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian juga saya, mohon maaf kalau ada yang salah. Untuk berikutnya monggo ini istirahat dulu sambil menikmati yang ada, karena itu juga kebutuhan bertahan hidup ya, perutnya harus diisi. Itu monggo sambil dinikmati dulu, kita tunggu narasumber berikutnya yaitu Pak Freddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.